Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami dapat jumpa kembali dengan Anda dalam Risalah Ramadan RRI Bandung yang kami siarkan melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 dan juga Pro 4 RRI Bandung pada AM 540 kHz. Selain itu pun Anda dapat menyimak acara kami melalui channel YouTube kami, YouTube RRI Bandung. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Pak Kiai Profesor Dr. Badruzzaman M. Yunus MA selaku narasumber di kesempatan pagi hari ini. Kami sampaikan pendengar bahwa beliau adalah Ketua Harian LPTKI Jabar, juga Wakil Ketua Umum MUI Jabar, serta Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di studio. Ya. Tentunya kita berharap mendapatkan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai, InsyaAllah. Nah Pak Kiai, di kesempatan pagi hari ini InsyaAllah Pak Kiai akan membahas bulan puasa, bulan sabar. Ya. Nah, seperti apa? Saya mohon Pak Kiai bisa menjelaskan untuk pendengar kita semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala 'azza min qail ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Kang Zaki bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan sabar. Iya. Syahrul Ramadan, Syahrul Sabri. Karena bulan Ramadan ini banyak sekali namanya. Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam. Bulan Ramadan, bulan puasa. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan juga Syahrul Ramadan, Syahrul Sabri. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Jadi banyak penamaannya, Pak Ustaz. Banyak sekali penamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu nisfu sabri, wa jazaa'us sabri al-jannah. Puasa itu adalah setengah kesabaran dan pahala bagi orang yang sabar adalah syurga. Nah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus bersabar? Karena pasti semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan hawa nafsu. Contoh seperti puasa kan. Kalau menurut hawa nafsu kan siang hari kita enak makan dan minum. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa kita dilarang untuk makan dan minum. Juga berhubungan antara suami istri. Nah, karena bertentangan dengan hawa nafsu,
kita harus bersabar. Kan? Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Kan? Itu yang pertama. Sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam rangka taat atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sabar ya kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang kedua, sabrun ala maharimillah. Sabar dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya juga, kenapa kita harus bersabar? Karena pasti semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dan cocok dengan hawa nafsu. Kan? Makan cocok dengan hawa nafsu. Iya. Kan? Bahkan mencuri cocok dengan hawa nafsu. Kenapa? Kan kita mendapatkan uang tanpa usaha, tanpa berkeringat, kan itu enak kan? Nah, semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sesuai dengan hawa nafsu kan? Inna nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu membawa kepada hal-hal yang jelek kan? Iya. Oleh karena itu kita harus betul-betul bersabar ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Kita sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Ketentuan Allah itu ada dua. Ada ketentuan Allah yang mengenakan. Iya. Seperti kita mendapatkan harta yang banyak, jabatan, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada ketentuan Allah yang sangat menyakitkan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang sangat menyakitkan, termasuk ujian kita pada tahun-tahun ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan virus yang sangat membahayakan. Itu kan sangat menyakitkan sekali. Ya. Dan juga memerlukan kesabaran. Kan? Iya. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Dan semua orang pasti mengalami itu. Karena hidup ini tidak lurus. Tidak datar ya? Tidak datar. Kadang-kadang ada tanjakan, kadang-kadang ada pudunan, kadang-kadang ada datar kan. Suatu waktu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kenikmatan, bisa tertawa. Tapi suatu waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang sampai nangis. Itulah kehidupan dan sunnatullah yang diberikan kepada kita sekalian. Nah, ketiga bentuk sabar tadi ada di dalam puasa. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Puasa itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Iya. Yang kedua, sabrun ala maharimillah. Pada puasa itu memang banyak larangan-larangan. Bukan hanya al-imsak an syahwatai al-batn wal fard. Bukan hanya menahan dari rasa lapar dan birahi, tetapi juga kita harus menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Seperti berbohong, khianat, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang puasanya sah, tapi dari puasanya itu tidak ada pahalanya dan tidak ada nilainya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi al-ju wal atash. Banyak orang yang berpuasa, tidak ada dari puasanya itu kecuali dahaga dan lapar. Dalam artian nilai puasanya itu tidak ada. Bahkan pahalanya pun tidak ada. Menurut fikih, puasanya sah. Secara syar'i ya? Secara syar'i sah. Tetapi dari puasanya itu tidak ada hasilnya. Jika nilai-nilai puasa itu tidak dilakukan. Iya.
Bahkan sering dijelaskan oleh ustadz-ustadz juga secara makrifatnya ya. Di makrifatnya ini dari saum adalah dia akan mengatakan akan merasa bahwa dirinya ini batal saumnya bila mana dia rofas, dia gibah, itu dia merasa bahwa dalam dirinya sudah rusak nih saum saya gitu ya. Walaupun secara syar'inya ini dia tidak makan dan minum tetap begitu ya, Pak Kiai ya. Ada nilai puasa kan. Nah, jangan sampai nilai puasanya itu batal kan itu. Dalam artian puasanya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari penjelasan Pak Kiai disebutkan bahwa puasa ini masanya kita untuk melatih kesabaran berarti ya. Ya iya. Sabar dari banyak hal tadi yang disampaikan. Iya, sabar dari berbagai hal kan. Ya, di antaranya dari 3 bentuk kesabaran tadi itu. Dan 3 bentuk kesabaran tadi itu ada di dalam puasa ya. Iya. Pak Kiai, kalau kita bicara sabar ya, orang kan sering juga ngomong, saya mah sudah sabar kan gitu ya. Nah, ini apa memang sangat mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan? Atau memang sangat mudah diucapkan dan juga mudah untuk dilaksanakan nih Pak Kiai? Iya. Kalau kita lihat bahwa sabar itu memang mudah diucapkan, tetapi berat untuk dilaksanakan. Kadang-kadang kita pun menyuruh kepada orang yang bersabar, kita sendiri tidak bersabar kan. Nah, jadi itulah kan bagaimana kita harus bisa bersabar baik diucapkan maupun dilaksanakan. Ya kan ada bilang sing sabar atuh, ya pokoknya dikasih tahu, di situ mah nggak ngerasain saya, kalau situ mungkin ngerasain saya, situ juga pasti nggak sabar, katanya begitu Pak Kiai. Jadi sabar di sini betul-betul memang suatu tuntutan yang harus bisa kita lakukan Pak Kiai. Dalam saum orang kalau tidak sabar bisa dikatakan batal saumnya Pak Kiai. Kalau tidak sabar ya dia tidak akan mampu berpuasa kan. Dia tidak sabar melaksanakan perintah Allah, berarti dia akan batal puasanya kan. Begitu. Ya tidak akan melakukan puasa kan. Ya. Kemudian dia tidak sabar menahan larangan-larangan Allah, ya dia tidak akan kuat berpuasa. Dan juga orang yang tidak tahan kan, dengan tuntutan puasa kan, baik secara lahir ya, makan dan minum, kemudian dari hal-hal yang sifatnya nilai dia tidak bisa melaksanakan, bahkan dia tidak akan kuat berpuasa kan. Begitu Pak Kiai. Baik Pak Kiai, sebetulnya masih banyak ya yang ingin kita bicarakan, namun kita perlu rehat sejenak Pak Kiai, dan insya Allah nanti kita akan hadir kembali ke ruang pendengar kita ini Pak Kiai. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih bersama Anda dan juga bersama narasumber kita Pak Kiai Profesor Dr. Badruzzaman M. Yunus MA terkait dengan bahasan kita bulan puasa, bulan sabar. Insya Allah akan hadir lagi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan nakal akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat.
Pendengar RRI Bandung, terima kasih Anda yang saat ini masih tetap bersama kami di acara Risalah Ramadan RRI Bandung yang kami siarkan dari studio RRI Bandung pada frekuensi FM 97,6 MHz di Pro 1 RRI Bandung dan juga AM 540 kHz pada Pro 4 RRI Bandung, serta melalui channel YouTube kami. Anda bisa menyimak di YouTube RRI Bandung. Baik pendengar, kami masih bersama narasumber Bapak Kiai Profesor Dr. Badruz Zaman M. Yunus. Ini kadang-kadang saya suka sulit menyebutkannya nih ya. Kenapa? Karena mungkin belum terbiasa. Biasa manggilnya Pak Kiai aja ya, tanpa dengan lengkap. Jadi kadang-kadang suka kagok nih Pak Kiai. Ya, saya ulangi, Pak Kiai ini bernama Kiai Badruz Zaman M. Yunus MA. Ya, alhamdulillah. Beliau Ketua Harian LPTQ Jabar, juga Wakil Ketua Umum MUI Jabar, dan juga selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan ya obrolan kita terkait dengan bulan puasa, bulan sabar Pak Kiai. Iya. Nah tadi kita bicara sabar, lalu juga pengaplikasiannya seperti apa. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kita hingga kita tuh bisa sabar gitu Pak Kiai. Oke, ya. Jadi begini. Tadi saya katakan bahwa sabar itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Iya. Saking berat-beratnya sabar. Bagaimana ketika kita ada musibah, kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersabar. Ada dua hal yang bisa kita lakukan berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Iya. Agar supaya kita bisa bersabar. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, bukan yang belum. Iya. Bahkan segala sesuatu yang telah menimpa kepada kita sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Bahkan sebelum terjadi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Segala sesuatu yang telah menimpa, bukan yang belum, di muka bumi, baik pada dirimu sekalian, itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Kita harus meyakini apa yang telah terjadi, bahkan apa yang telah menimpa, itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Tidak akan bisa berubah. Yang sudah terjadi itu dari sekarang ke belakang. Bagaimana yang belum terjadi? Apakah sudah ada tulisan di Lauh Mahfuz atau tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita sudah keluar dari ruangan ini, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Gaib. Apa yang telah terjadi itu jelas. Tapi apa yang belum terjadi itu gaib. Nggak tahu kita kan. Hanya prediksi kita aja kan. Iya. Nah, karena kita tidak tahu, hanya mempunyai prediksi, maka kita harus berupaya sekuat tenaga sesuai dengan keyakinan kita kan. Pada waktunya sesuatu itu terjadi, maka itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Itu yang pertama kan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Bahkan sebelum terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal tersebut itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meyakinkan hal itu? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar supaya kita tidak menyesali apa yang tidak bisa kita raih. Jadi tidak ada bahasa
hanjakal atau Iya. bahasa apa menyesal kan? Kenapa? Karena sudah terjadi kan? Itu yang pertama. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Sudah ada ketentuannya Pak Kiai. Sudah ada ketentuannya, tidak akan bisa berubah. Yang sudah terjadi dari detik sekarang ke belakang itu tidak akan bisa berubah. Karena sudah kan? Iya. Nah, itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, bukan yang belum, Iya. bahkan segala sesuatu yang telah menimpa, itulah yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya di dalam surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Allah lebih mengetahui akan ciptaannya dibanding kita sendiri kan? Iya. Nah, Allah lebih tahu akan kemaslahatan kita dibanding diri kita sendiri kan? Kita hanya prediksi saja kan gitu kan. Nah, kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah jelek. Menurut kita jelek, menurut Allah baik. Meskipun kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah baik, menurut Iya. kita jelek, menurut Allah jelek. Tapi apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita terima, bahkan apa yang menimpa kepada diri kita, itulah yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada keyakinan itu Pak Harus Kiai, ada ya? keyakinan itu. Pasti di balik itu ada hikmatnya. Mm-mm. Hanya saja hikmat itu kan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang bisa diketahui sekarang, bisa diketahui nanti, dan kadang-kadang tidak diketahui oleh kita. Tapi ada hikmatnya bagi kita, kan? Gitu. Contoh, dulu ketika pesawat AirAsia jatuh Iya. pada tahun berapa ya? Iya. Di Selat Karimata, kita masih ingat itu kan? Iya. Konon kabarnya ada salah seorang pengusaha penumpang dari luar Surabaya, kalau tidak salah dari Malang, dia terlambat datang, Betul. kan? Bahkan konon kabarnya dia sampai marah-marah kepada Betul. kepada maskapai kan. Iya. Nah, karena kesalnya dia tidak bisa berangkat ke Singapura pada waktu itu kan. Iya. Lalu dia pulang ke daerahnya, ke Malang kan. Konon kabarnya sebelum dia sampai di rumah ada berita bahwa AirAsia itu hilang kontak. Bahkan pada waktu itu kan AirAsia itu jatuh kan. Iya. Nah, menurut dia ketinggalan pesawat itu jelek. Karena dia akan ada meeting dan lain sebagainya. Kemudian ada keuntungan yang diprediksi ketika dia meeting di Singapura kan. Iya. Nah, menurut dia baik, jelek ketinggalan itu kan. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ketinggalan itu baik kan. Coba kalau dia tidak ketinggalan kan. Jangankan dia akan mendapatkan keuntungan di Singapura kan. Iya. Nyawa pun hilang kan. Betul. Nah, Betul. itu sebagai sampel dan banyak sekali hal-hal yang seperti itu termasuk kepada diri kita sekalian. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang kita terima. Kadang-kadang orang mengeluh kan, kenapa nasib kita ini seperti begini kan? Iya. Kan? Nah, yang sebenarnya kalau yakin terhadap itu tidak akan mengeluh. Nerima ya. Karena inilah yang terbaik bagi kita. Umpamanya kita tidak diberi kekayaan. Iya. Seandainya barangkali kalau kita diberi kekayaan nanti akan kan jelek bagi kita kan. Maka kita harus menerima Iya. tentang bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekayaan kan ini dihisab ya, Pak Ya Kiai ya. iya, kadang-kadang ya bisa baik bagi kita, kadang-kadang bisa jelek. Nah, Betul. karena ya orang yang tidak kaya itu ya menurut Allah kalau dia diberi kekayaan tidak akan baik bagi dia kan gitu kan gitu. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tarda bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka. Jika kau ridho menerima atas bagian yang telah kami berikan kepadamu, maka aku akan menenangkan, menenteramkan hatimu.
ketika kita menerima bagian dari Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing orang tuh diberi bagian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi harta, ada yang diberi jabatan, ada yang diberi kesehatan kan? Iya. Kita kan sering lihat atau ada orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tidak diberi kesehatan. Makanya dengan asin saja nggak bisa kan? Iya. Ya kan? Jadi kita harus ridho dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah mengatakan, "Wardo bima qasamtuhu, wardo bima qasamallahu lak, takun aghnan nas." Kau harus ridho menerima atas bagian yang telah diberikan Allah kepadamu, maka kau akan menjadi orang yang paling kaya. Innamal ghina ghinan nafs. Orang yang sesungguhnya kaya itu adalah kaya jiwa. Hanya Hatinya saja ya, hati, kayak hati ya. begitu. Iya. Nah, kebanyakan di antara kita salah mengartikan kaya. Kebanyakan orang mengartikan kaya itu banyak harta. Al-ghina itu tidak butuh, cukup. Meskipun dia banyak hartanya, kalau selalu dia butuh kepada yang lainnya, itu fakir yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang banyak harta tapi pada hakikatnya fakir. Iya. Tapi meskipun dia tidak, hartanya itu sederhana, tetapi tidak memerlukan hal-hal yang tidak perlu, itu namanya kaya kan? Makanya innamal ghina, Merasa cukup gitu cukup Pak, ya. Jadi kaya itu dalam bahasa Arabnya al-ghina, ya. ya, padanannya itu cukup. Kalau dia selalu butuh, itu bukan kaya. Fakir malah ya. Fakir namanya kan. Fakir itu kan butuh. Iya. Ghina, kaya itu tidak butuh. Nah, banyak sekali orang yang salah arti terhadap kaya itu kan. Banyak orang kaya tapi yang diceritakan repot saja kan, bingung dan lain sebagainya kan? Ya orang kan banyak tuh yang meminta jadi kaya nih Pak Kiai. Nah Iya. itu gimana? Apa memang sudah menyalahi atau tidak? Nah, justru tadi ingin kaya itu, meskipun ada orang yang banyak hartanya tapi cukup. Iya. Tapi ada orang yang banyak hartanya dia tidak cukup. Itu fakir kan? Ada bahasa yang menyebutkan jadi itu mah barokah gitu. Nah, bagaimana itu, tuh Pak itu Kiai? dalam arti yang lain. Iya. Nah, kekayaannya itu berkah gitu kan. Tapi berkah itu bukan hanya di dalam harta saja. Meskipun umpamanya hartanya itu sederhana, tetapi barokah, dia sehat, kemudian anak soleh, istri solihah dan lain sebagainya kan gitu kan. Baik. Iya. Baik Pak Kiai, cukup menarik bahasan dan alhamdulillah kalau saya simak Ya. menurut saya simak saat ini sangat bermanfaat sekali Ya, bahasan sedikit Pak lagi yang Kiai. Zaki. Iya. Kan? Nah, Waktu kita mau habis nih Pak Kiai. ya sedikit saja. Sedikit. Ya, sedikit ya. Silakan Pak Kiai. Kita itu harus kangen dengan sabar. Kebanyakan orang menghindar dari sabar. Kenapa kita harus kangen dengan sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta bersama orang yang sabar. Kalau Allah beserta kita, ya sudah, tidak ada masalah yang sulit, tidak akan repot dan lain sebagainya. Begitu ya Pak Kiai ya. Jadi gitu, ya. innallaha ma'as-sabirin. Iya. Ya, Allah bersama orang-orang yang bersama sabar. orang-orang yang sabar. Makanya Masya kita Allah. harus kangen dengan sabar agar supaya Allah bersama kita. Baik. Baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya dan Ya. pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sudah kita simak bersama bahasan kami di pagi hari ini, bulan puasa, bulan sabar, bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Badruzzaman M. Yunus MA. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akan segera undur diri, namun saya ingatkan Anda simak acara Risalah Ramadan RRI Bandung setiap pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Assegaf beserta Pak Kiai Badruzzaman undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah.
Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.